semua sama-sama siapkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya, memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya. Mari kita muliakan nama-Nya. Inilah sembah kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau di hidupku, hanya Engkau yang tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak
Terima kasih Tuhan buat setiap waktu kesempatan bagi kami. Kami bersyukur boleh beribadah di tempat ini, memuji dan menyembah-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang hidup seperti-Mu. Kami serahkan Tuhan pembacaan firman pagi ini, sharing firman pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus berkarya, menjamah setiap hati kami di tempat ini. Jamah setiap kami dengan kebenaran-Mu. Tumpahkan sebagian isi hati-Mu Bapa. Buat kami mengerti, buat kami mampu untuk menghidupinya. Tolong Roh Kudus sekali lagi. Fokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah pusat kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Ambil alih jam-jam ini Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang sangat dengan penuh keterbatasan. Kami minta Tuhan hikmat-Mu. Urapi hati, lidah, bibir, pikiran hamba-Mu. Begitu pula dengan umat-Mu di tempat ini. Makasih Bapa. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang baik ya. Ini artinya berkat Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kita semua. Sebelum saya masuk kepada tema besar, di kesempatan yang baik ini izinkan saya membagikan satu hal ya Bapak Ibu. Ini sangat vital atau penting bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau orang percaya, terutama kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Yaitu saya akan membagikan satu hal tentang iman dan pertumbuhannya. Sebelum saya lanjut, saya ingin dari Bapak Ibu ada yang bisa menolong untuk mewakili menjawab ya, satu orang saja mungkin. Kalau ada pertanyaan bagaimana iman kita itu dapat bertumbuh. Mungkin yang bisa boleh angkat tangan. Banyak di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Lewat masalah salah satunya ya, bukan satu-satunya, lewat masalah. Ada satu lagi mungkin, masih ada waktu 1 menit. Yang dicatat di Alkitab. Di Roma 10 ayat 17 kita buka sama-sama. Tolong multimedia untuk ditampilkan. Bagaimana iman bisa bertumbuh ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman dapat bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Bisa juga lewat pengenalan akan Tuhan, membuat imanmu bertumbuh, bersyukur dan berdoa. Ya. Saya langsung saja kepada judul firman pagi ini. Tolong sekali lagi multimedia untuk menampilkan. Nah, saya kasih judul, tekanan membuat imanmu kuat. Hal ini sering tidak disadari bagi kita orang-orang percaya ya. Ternyata tekanan itu menjadi alat loh buat kita untuk menumbuhkan iman kita ya, supaya kita menjadi kuat ya. Pertanyaannya, mari kita renungkan. Lewat masalah, lewat penderitaan, lewat ujian, ya, iman kita itu bisa bertumbuh. Ya. Apakah Tuhan itu, kita pernah berpikir enggak? Kenapa Tuhan kok enggak diangkat saja firman masalah tekanan krisis dalam hidup kita ya. Kita buka di Yakobus
1 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Tiga, dua, satu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Lanjut. Terakhir. Apakah iman kita itu dapat bertumbuh dengan baik kalau kita itu semua kita dalam keadaan nyaman-nyaman, baik-baik, diberkati dan sebagainya? Atau justru sebaliknya, ketika kita mengalami penekanan, krisis, penderitaan dan cobaan. Sekali lagi Yakobus melewat ayat ini mau memberitahukan atau menegaskan kepada kita, ujian iman akan menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang dan buah yang manis. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Kita harus meresponinya dengan hati yang benar ya. Ingat, sikap hati yang menentukan kita. Kita bisa menang atau kalah melalui proses ujian dalam iman ya. Jadi yang dimaksud di sini ialah kita meresponinya dengan hati yang benar ya. Tidak bersungut-sungut, tidak mengasihani diri, tetap bersyukur, tetap setia dan tetap percaya. Niscaya iman kita akan bertumbuh dengan kuat ke arah Kristus. Supaya kita menjadi manusia Kristen yang sejati, tujuannya untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ujian lewat masalah adalah salah satu ya, bukan satu-satunya ya di sini ya. Lewat tekanan menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman Bapak Ibu. Iman itu tidak serta-merta tumbuh begitu saja kuat, enggak Bapak Ibu. Iman itu tidak lahir sehari semalam. Artinya iman itu melalui proses dan ujian yang mungkin juga panjangnya atau pendeknya atau durasinya itu kehendak Tuhan. Kita kembalikan ya, itu kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya seorang coach atau pembina bulu tangkis. Jadi saya di dunia sekuler saya masih mengajar. Ya, namanya pembina bulu tangkis, ya saya harus membina setiap murid saya dengan baik. Tentunya selain saya memberikan teladan, saya memberikan bimbingan latihan-latihan yang intensif. Ya. Tapi satu kali saya juga rindu setiap murid-murid saya ini mengalami yang namanya ujian. Ya, supaya apa? Supaya dia naik kelas, dia naik level ke tingkat yang lebih tinggi, sampai dia itu berprestasi. Kalau enggak, kita enggak tahu levelnya murid saya sampai di mana, kalau cuman itu sekedar exercise, latihan dan latihan doang. Iya. Jadi begitu pula dengan Yesus Bapak Ibu. Yesus itu rindu sekali ya. Dia itu Allah, sebetulnya sanggup menghindarkan setiap kita di tempat ini dari segala masalah, pencobaan, krisis, dan penderitaan. Tapi justru Allah itu nggak mau itu. Justru kita itu harus masuk di dalam namanya proses ujian. Untuk kita di apa? Dimurnikan Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau emas itu di dalam Alkitab kan dicatat, dimurnikannya dengan apa ya Bapak Ibu? Dengan api ya, supaya emas itu berkemilau ya, menjadi bersinar lah. Sedangkan kita, orang-orang percaya, kita dimurnikannya, diuji iman kita dengan masalah Bapak Ibu. Jadi masalah yang ada sebetulnya dipakai alat bagi Tuhan untuk
kita menjadi pribadi yang kuat di dalam iman, kokoh, punya daya tahan yang luar biasa ya untuk menghadapi tantangan di era ini ya. Itu nggak mudah. Kita itu hidup di penghujung akhir zaman ya. Jadi tantangannya banyak, baik itu ke dalam maupun keluar ya. Berapa tahun yang silam, ini saya lanjutkan dengan kesaksian aja untuk mempertajam ya firman Tuhan pagi ini. Sekitar anak saya masih kira-kira berumur 3,5 tahun. Saya baru pertama kali join atau ibadah menjadi jemaat, belum pelayan Tuhan di tempat ini. Anak saya itu sering ngalami namanya sakit. Dari gemuk badannya sampai habis. Sakit tiap bulan mungkin 2 kali ke dokter. Di titik itu saya mengalami namanya krisis. Ya krisis keuangan dan sebagainya. Karena saya mau belajar merangkak seperti bayi rohani. Baru bertumbuh di dalam iman, saya belajar mempercayai Tuhan. Mau belajar bergantung sama Tuhan. Pada waktu itu namanya belajar ya, kita semua kan di sini belajar. Tidak ada iman yang sempurna loh ya, selain Allah. Alkitab juga mencatat ya. Iman yang kuat ada, iman yang besar, iman yang gigih ada. Tapi iman yang sempurna hanya milik Allah semata, punya Yesus. Jadi saya ini bingung. Harus apa yang harus saya buat? Tiap bulan sakit, kalau boleh saya ingat 4-5 bulan. 1 bulan minimal 2 kali. Dan kondisi saya tidak memungkinkan. Satu ketika Tuhan berbicara di dalam hati, tidak audible ya di dalam hati. Kuatkan, aku ada di posisimu. Aku selalu Allah yang memberi kekuatan dan senantiasa menyertaimu. Entah gimana, saya menjadi tenang. Terus satu kali sakit lagi, saya bawa ke dokter. Dalam kondisi itu benar-benar tertekan. Masalahnya di dompet saya uang nggak ada. Ada beberapa lembar pecahan 20 sama 10 ribu. Itu hanya cukup buat berobat. Untuk bayar dokternya saja maksud saya. Untuk nebus resepnya saya nggak mampu. Seketika selesai saya pulang, saya pesan sama istri, saya mau keluar dulu. Pikiran saya ini kemana-mana Bapak Ibu, namanya belajar beriman ya. Saya mau lari ke siapa, kemana. Terus tiba-tiba, saya coba minta tolong sama adik saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jangan. 1 jam saya nggak sampai sejam sih, setengah jam lebih lah. Di dalam ketidakmampuan saya, ketidakberdayaan saya, tiba-tiba istri saya telepon. Coba kamu pulang. Saya ada barang yang sepertinya emas, tapi nggak tahu. Kamu pulang dulu deh. Saya pulang. Di rumah ternyata istri saya juga berusaha geledah-geledah. Tahu geledah-geledah, bongkar-bongkar. Ya di lemari itu ternyata ada leontin, saya lupa leontin apa kalung ya? Leontin ya, leontin. Anting ya. Anting beratnya 1 gram, karena saya timbang, saya bawa ke pasar besar. Saya ini ragu, nanti saya ini dikira nanya-nanya mau jual, dikira saya ini nipu. Ternyata itu emas beneran Bapak Ibu. 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah ya. Itu nilai emas cukup tinggi loh. Akhirnya saya jual, kira-kira saya dapat uang kisaran 300 lah. Cukup buat nebus obat itu. Dan saya mulai mengalami iman yang namanya melompat ya. Melompat sedikit. Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu Allah yang ketika janji dia selalu tepati ya. Tapi kita harus
mau hidup di dalam pertobatan, di dalam proses Tuhan, yaitu taat Bapak Ibu ya. Dan terakhir, sebetulnya ada kesaksian lagi, tapi untuk menyingkat waktu, saya singkat aja yang terakhir. Di bulan Juni akhir saya masih ingat, istri yang saya kasihi, istri yang mencintai Tuhan dan belajar mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan memuliakan Tuhan, divonis oleh dokter, dinyatakan mendapatkan diagnosa kanker ganas Bapak Ibu, yaitu kanker payudara stadium 2B. Saya waktu itu juga bingung sekali, saya kalut apa yang harus saya buat. Iya, pikiran saya ini, maaf ya, iblis itu selalu mengintimidasi di pikiran kita. Saya bingung, belum ini, belum itu, tambah lagi kebingungan yang lain lagi. Contoh, saya harus bagaimana menjelaskan kepada anak saya. Saya harus bagaimana nanti melalui proses pengobatan dan sebagainya ini, pemulihan ini kan butuh biaya. Saya juga bingung, enggak punya saya biaya sebesar itu. Saya enggak ngerti karena saya dulu enggak pernah pakai BPJS, saya enggak ingat, saking kalutnya pikiran saya. Terus tiba-tiba entah gimana, besoknya itu ada sesuatu yang membuat hati saya tenang. Saya bilang sama istri saya, Tuhan pegang kendali. Kita hendak sendirian. Ayo kita lewati semua badai masalah yang datangnya tiba-tiba ini bersama-sama Tuhan. Jangan keluar dari tracknya Tuhan. Tetap berjalan aja, setia aja, percaya aja. Tapi enggak mudah loh Bapak Ibu. Untuk mengucap sebuah kalimat seperti itu gampang sekali. Tapi ketika saya menjalaninya, daging saya ini teriak Bapak Ibu. Serasanya enggak kuat. Tapi puji Tuhan, setengah tahun berlalu, hari ini bukti dari kasih Tuhan, istri saya masih dalam keadaan yang sehat. Ini anugerah kasih Tuhan ya. Saya juga bisa berdiri di atas mimbar ini bukan karena saya gagah, saya kuat, enggak. Saya itu sebetulnya lemah. Tapi ada penopang di balik semua itu. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang berkarya, dan Tuhan berjanji semuanya akan lewat. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan senantiasa meluputkan Bapak Ibu di Amsal ya. Jadi kami bersyukur. Terakhir, waktu kontrol yang ketiga kalau nggak salah, dokter mempersilahkan kita masuk. Ya. Dokter ini sebetulnya sangat pelit bicara, tapi pada siang hari itu dia banyak ngomong juga. Dia bilang ini bagus sekali perkembangannya, ini sangat bagus, bahkan diulang 2 kali. Itu cukup bagi kami. Bagi istri saya juga khususnya, itu kabar yang gembira gitu loh. Jadi proses perjalanan iman kita itu, rangkaiannya itu sebetulnya sudah jauh-jauh hari. Kita itu dibentuk melalui masalah dan masalah, ujian dan ujian. Cuman masalahnya kita itu kadang-kadang lari daripada masalah. Enggak mau diproses, maunya instan, doain, keajaiban timbul, sembuh, sudah. Padahal di sana kita semua ya, bukan istri saya juga ya. Kita belajar yaitu di sana itu ada yang namanya pengharapan, ada yang namanya kasih Tuhan, ada yang namanya penyertaan, ya ada yang namanya mukjizat, penyediaan Tuhan yang supranatural. Saya bersyukur saya ditempatkan atau ditanam di gereja ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih buat Pak Ari, Bu Aming, dan seluruh keluarga besar GB Hope yang sudah
memberikan dukungan, support yang begitu besar, baik itu secara moral maupun materi, doa, semangat, dan sebagainya. Kami bersyukur karena Anda adalah bagian keluarga kami, Bapak Ibu. Makasih sekali lagi. Jadi bagaimana yang seharusnya kalau iman kita itu kan tidak sempurna ya. Saya coba jelaskan pakai ilustrasi sederhana ya. Coba ditampilkan, kemarin saya buat bersama anak saya. Oh ini gambar apa ya Bapak Ibu kan bingung ya. Ini gambar ilustrasi sederhana tentang perjalanan iman kita, arah iman kita ya. Kita itu kemana? Saya mulai dari yang sini. Berapa tahun yang silam sebelum Tuhan menangkap saya dan mengubahkan hidup saya menjadi seperti ini, saya di tanda panah yang meliuk-liuk naik turun, yang warna merah ya, saya berada di posisi ini. Naik ini ketika ini saya hidup di dalam dosa, saya tidak mengerti kebenaran, ya saya tidak tahu namanya iman seperti apa. Tapi saya selalu ini maksudnya naik turun. Naik ini saya ketika dapat berkat dalam keadaan baik dan sehat. Ketika turun ini ketika ada masalah. Ilustrasi ini berlaku bagi kita semua ya. Baik kita di dalam diberkati maupun tidak ya, dalam tekanan apa kelegaan, kita harus tetap berpatokan pada ini. Hati-hati jangan ikuti arah panah yang warna merah yang turun terus terjun bebas. Artinya saya selalu kalah terhadap setiap masalah yang Tuhan izinkan. Saya selalu kalah di situ. Karena saya nggak punya fondasi yang kuat akan kebenaran firman Tuhan. Katanya orang, Jimmy ini cuman Kristen KTP. Kristen tanpa pengharapan katanya. Satu kali, hati-hati arah panah yang menuju ke bawah ini, kalau kita tidak sadari, kita tidak cepat bertobat, ya, akhirnya kita menuju kepada kebinasaan kekal Bapak Ibu. Satu ketika di 2010, titik balik kehidupan saya diizinkan Tuhan ke Bali. Saya kembali lagi, kenapa saya selalu kalah? Karena hidup saya yang dulu tidak dipimpin oleh yang namanya firman Tuhan. Tidak dipimpin oleh Allah, tapi dipimpin oleh masalah. Jadi saya selalu kalah oleh masalah. Padahal saya renungkan masalahnya juga nggak gede-gede amat gitu loh, tapi saya selalu kalah dan selalu pusing, selalu membuat orang ikut susah. Saya ini troublemaker dulu. Namun di 2010 saya diizinkan ke Bali bersama keluarga, ada yang sponsori. Karena kondisi ekonomi saya betul-betul sangat-sangat tidak baik. Singkat cerita Bapak Ibu, di Bali saya dipertemukan oleh seorang hamba Tuhan. Beliau kebetulan katanya punya karunia penglihatan. Malam sekitar 12 malam kita didoakan. Dan saya tahu posisi istri saya ada di samping saya. Waktu didoakan, istri saya itu nangis, enggak karu-karuan. Seolah-olah hamba Tuhan ini tahu apa yang menjadi kehidupan saya di masa lalu. Dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan. Akhirnya dia bilang gini, kamu di ujung tanduk, hati-hati. Sedikit terpleset, tidak terselamatkan lagi hidupmu. Tapi kabar baiknya, puji Tuhan, ada pribadi yang sangat peduli dan sangat mengasihi saya dan kita semua ya.
Dia memberikan satu ayat di Matius 6 ayat 33 ya kalau nggak salah. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ya itu yang saya ingat. Namun setelah selesai dan pulangnya, saya merasakan beban itu diangkat Tuhan begitu rupa. Beban yang banyak, padahal saya di Bali itu di Malang udah merencanakan nanti saya mau pinjem uang sama adiknya istri yang mensponsori kita di Bali. Karena dia juga mau membantu atau menolong untuk saya buka usaha baru. Namun saya nggak dapat semuanya itu, tapi saya dapat yang luar biasa. Saya merasa ini awal kehidupan saya. Dan kali ini saya mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saya mau hidup tidak dipimpin oleh masalah, namun dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Di ujungnya, tanda panah ini yang warna biru, itu kehidupan yang kekal. Itu reward, penghargaan buat kita semua ketika kita taat. Jadi, garis lurus ini kan iman yang sempurna hanya milik Allah, yang lengkung naik turun. Apa nggak bisa ketika kita hidup di dalam kebenaran, turun, terus naik lagi, turun lagi? Bisa Bapak Ibu. Bisa, kita semua pernah jatuh juga di dalam dosa. Maka itu semua di sini, semua anak-anak Tuhan itu belajar. Nggak ada yang sempurna. Sekali lagi, hiduplah dengan iman yang penuh, ya. Tekanan hanya membuat kita itu cuman berhenti sebentar lah ya. Tapi kalau kita sadari tekanan itu sebetulnya kalau kita responi dengan hati yang benar, tekanan itu membuat iman kita bisa meningkat Bapak Ibu, bertumbuh dengan kuat ke arah Kristus ya. Jadi sebagai penutup, jika Bapak Ibu saat ini mengalami yang namanya krisis penderitaan atau cobaan ya, jangan anggap itu sebagai hukuman Bapak Ibu. Anggap saja itu sebagai undangan atau ajakan Tuhan supaya level iman kita dibawa Tuhan ke tingkat yang jauh lebih tinggi ya. Di balik itu semua, Tuhan itu sebenarnya punya rencana yang indah ya, agar hidup kita dipakai menjadi alat, yaitu jadi saksi Kristus. Kita ada di tengah-tengah dunia yang goyah Bapak Ibu. Kalau dunia seperti ini, ya kita bisa tampil beda dengan orang-orang dunia, maka dunia akan otomatis juga tertarik kepada Allah yang kita sembah. Bangunlah hubungan atau relasi dengan Tuhan terus-menerus sepanjang umur hidupmu. Gantilah keluhan dengan ucapan syukur, teruslah banjiri hati dan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya yang keluar di dalam perbendaharaan hati kita itu firman Tuhan, bukan yang lain Bapak Ibu. Kalau kita diberikan kesempatan, sebetulnya banyak kesempatan, terus kita abai, ini waktunya jam-jam doa, ini waktunya kita membangun hubungan, ini waktunya kita membaca firman, kita ganti dengan yang lain, fokus kita akan terbelah. Ya, fokus kita akan terbelah. Kita akan tergoda. Daging ini sangat-sangat mudah tergoda Bapak Ibu. Maka itu supaya yang lahir dari keputusan hati kita, perbuatan kita, tindakan atau perkataan kita itu selaras dengan firman, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Ya. Oke, sampai di sini saya undang WL Singer untuk maju ke depan.
Kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Ku tetap cinta, Kami mau dipakai lebih lagi Tuhan. walau badai datang, Jadi saksi, jadi berkat bagi kemuliaan-Mu. ku tetap cinta, Tidak ada yang menghalangi Engkau Tuhan. ku tetap setia, Kami mau bertumbuh di dalam iman yang lebih kuat di dalam Kristus. ku tetap setia, Untuk hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan datang, Makasih Yesus. Makasih Tuhan. ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih apa yang menjadi tuntunan-Mu bagi hidup setiap kami, melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu pagi ini. Beri kami hati yang setia Tuhan, tetap teguh di dalam iman, bahkan bukan saja iman yang bertahan, berkembang, oleh karena kami mau taat dan hidup di dalam seluruh kehendak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Sertai Tuhan setiap hidup
umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan tanda-tanda yang heran. Makasih Bapa. Roh Kudus terus berkaryalah. Menjamah, membentuk hidup kami melalui masalah dan masalah. Agar tekanan itu di dalam tangan-Mu Engkau ubah menjadi kekuatan. Membuat iman kami bertumbuh semakin hari semakin kuat. Biar dunia melihat ada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Makasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bentar kita langsung mendengarkan pengumuman. Shalom. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Jimmy. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu setelah ibadah ini selesai. Ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube, yang linknya akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan sesuai dengan jadwal komsel masing-masing yang tertayang di layar. Itu aja untuk pengumuman. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul beribadah hari ini. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar firman melalui firman-Mu, sehingga kami bisa terus bertumbuh iman kami dalam tekanan. Engkau juga memberkati yang membawakan firman-Mu, Pak Jimmy. Biarlah melalui pelayanannya, melalui apapun hidupnya, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidupnya Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati juga kesehatannya. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Gembala kami. Berkatilah penggembalaannya, kesehatannya. Sehingga melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu dan semakin memuliakan nama-Mu. Berkati juga istri serta anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan. Baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami bisa melayani-Mu hanya dengan hati yang tulus. Motivasi untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga membawa seluruh jemaat GB Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami sehingga kami mampu, sehingga kami bisa menghidupi setiap firman-Mu, dan kami bisa berhasil dalam apapun yang kami lakukan, baik itu studi maupun pekerjaan kami. Dan Engkau terus memakai kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperlihatkan kerajaan-Mu, dan juga untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang sekitar kami di lingkungan kami bisa mengerti bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Kami juga membawa setiap lingkungan yang kami ada, baik itu pekerjaan kami, keluarga kami, masyarakat, kota, negara ini Tuhan. Engkau curahkan hujan pertobatan untuk negara ini. Engkau curahkan lawatan-Mu untuk Indonesia, sehingga banyak kemuliaan-Mu yang tertuai di tempat ini, di negara ini. Pakai juga gereja ini agar bisa terus memuliakan nama-Mu. Kami juga bawa seluruh pemimpin negeri ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan. Beri mereka hati sebagai pemimpin, beri mereka kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka putuskan semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan kami bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin.